Tak menghina Habib Rizik Syihab, imam besar Front Pembela Islam. Habib Rizik Syihab adalah ulama besar, ulama Islam, sehingga bagi kami wajib hukumnya untuk menjaga panji-panji Islam. TNI harus netral, sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Beramal soleh, memilih pemimpin yang beriman dan seiman, itu amal soleh. Cari pahala dengan memilih pemimpin yang seiman dan beriman. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam, tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi kita tangkap dengan Kapolda. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Lanjut, momentum serangan jangan terhenti. Balehonya, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi. Malam lu copot, pagi udah ada. Malam lu copot, pagi gue pasang lagi, oke? Gue udah 1000 bikin cetak Baleho Habib Rizik, oke? Pasang lagi besok. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 yang pakai topi baret bintang 1 kan, mungkin bintang di laut. Saya bilang, kamu mas, kamu kecoak, wajah saya kamu lihat, saya ingin jumpa dengan kamu di 212. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya sendiri akan menghadapi ribuan pasukanmu. Saya ingin lihat kamu, ingin bertemu sama kamu, sama pasukanmu di 212. Kalau kamu berani coba-coba untuk menghentikan atau mengacaukan acara 212, saya orang pertama yang akan meminum darahmu. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI lagi.
Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Cut, mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insyaAllah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam
Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak benar nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya, Ismail Tuasamu, Panglima Ikatan Keluarga Besar Kailolo. Pernyataan sikap Panglima Ikatan Keluarga Besar Kailolo. Dengan ini menyatakan, selaku Panglima Ikatan Keluarga Besar Kailolo, mengecam, mengutuk keras demo yang dilakukan oknum-oknum mengatasnamakan pemuda Indonesia Timur dan pemuda Maluku yang dimotori oleh Bobi Risakota di depan Balai Kota Jakarta. Saya selaku Panglima Ikatan Keluarga Besar Kailolo tidak menerima dan mengutuk keras atas tindakan yang tidak beradab yang dilakukan oleh Bobi Risakota yang merusak dan membakar serta menghina Habib Rizik Syihab, imam besar Front Pembela Islam. Habib Rizik Syihab adalah ulama besar, ulama Islam, pewaris Nabi. Sehingga bagi kami wajib hukumnya untuk menjaga panji-panji Islam. Dan bagi pendemo yang dimotori oleh Bobi Risakota yang telah membakar foto ulama, kamu telah menyakiti hati kami, Muslim Maluku, khususnya Muslim Kailolo. Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk memproses hukum atas tindakan dan perbuatan yang dibuat oleh Bobi Risakota beserta kawan-kawannya yang telah melakukan provokasi pada saat melakukan demo di depan Balai Kota. Satu pesan untuk kamu, beta sampaikan para Ale, beta akan kejar Ale. Ingat itu Bobi, beta akan jihad. Fisabilillah, Panglima Besar KPK Kailolo, Ikatan Keluarga Besar Kailolo.
Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral. Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya hanya mengingatkan saja kepada semuanya, semua rakyat Indonesia saya ingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah produk ulama dan umat Islam. Ini terbukti 1980 umat Islam 90%. Sekarang tinggal 85%. Pada saat kemerdekaan saya yakin di atas 95%. Berarti jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah produk ulama dan umat. Karena tanpa itu, tanpa ulama, tanpa sultan-sultan, tanpa raja-raja menyerahkan kekuasaannya, tidak mungkin terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat. Pada saat berebut kemerdekaan, tidak ada satupun yang takut. Semuanya berjihad dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang takut mati. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi karena netral dipercaya sebagai penengah, itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Orang akan lihat pasti saya nanti ditangkap. Pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang. Padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama umat sahabat. Umat sahabat menyampaikan tadi, pasti yang menganiaya bukan orang yang beragama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bukan. Pasti orang tidak percaya agama. Pasti. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat dan Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok merusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan
yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengombok-ombok. Pasti akan bangkit. Beramal soleh, memilih pemimpin yang beriman dan seiman, itu amal soleh. Cari pahala dengan memilih pemimpin yang seiman dan beriman. Allahu Akbar. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Apalagi kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah. Takbir, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Sudah lebih dari cukup, luar biasa, mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus merapatkan barisan, menyatukan segala potensi yang kita miliki dalam rangka li'a'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya tidak ingin banyak untuk berkata-kata lagi di tempat ini, kecuali ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi ya ikhwan. Sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang, betul? Dan tidak sampai di situ, saudara. Maka itu saya ingin tambahkan di sini, saudara, yang mengintimidasi umat Islam, yang melakukan diskriminasi terhadap hak-hak umat Islam, apalagi kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, kita berangkat jihad ke Papua, saudara. Takbir, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Betul, betul. Maka saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, takbir, takbir. Maka itu sekarang, saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap merapatkan barisan tidak? Kristen radikal sudah makin kurang ajar. Siap habisi aliran sesat, siap habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Karena itu, saudara, ini merupakan momentum yang luar biasa, momentum kebersamaan kita, momentum persatuan dan kesatuan kita.
momentum persaudaraan kita mulai hari ini, mulai saat ini. Yuk mari saudara, kita satukan hati kita satukan langkah kita satukan tekad kita untuk hanya menegakkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok-mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir. Ini repot ini, gara-gara presiden tukang mebel begini nih. Baik, sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama, siap tegakkan Islam. Takbir. Kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir. Siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Takbir, 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 takbir. Sallu ala nabi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk
untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.